Oke, kembali lagi kita coba bahas mengenai limit Tahingga fungsi trigonometri ya. Nah, jadi untuk materi limit Tahingga fungsi trigonometri ini, nah yang harus kita pahami adalah bahwasannya kita akan temukan ketika kita substitusi kepada suatu fungsi trigonometri di mana dia x-nya nanti menuju Tahingga, maka tentu hasilnya adalah sinus Tahingga. Jadi kita tidak dapat menentukan nilainya gitu ya. Jadi di mana kita tahu bahwasannya kalau dia dikatakan menuju Tahingga, berarti kan kita nggak tahu berapa nilainya gitu. Nah, jadi di sini untuk limit dengan konsep ini, limit Tahingga fungsi trigonometri ini ya, limit Tahingga fungsi trigonometri ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita ingat bahwasannya apabila kita buat seperti ini, limit x menuju Tahingga dari sinus x misalnya, maka ini pasti menjadi apa? Sinus Tahingga. Nah, nilainya ini kita nggak tahu berapa gitu. Nah, padahal nilai sinus itu kan kalau kita perhatikan nilai sinus suatu theta misalnya itu harus lebih besar sama dengan minus 1, lebih kecil dari 1. Demikian juga dengan cos gitu. Minus 1 ini juga 1 kan. Untuk tangen juga demikian. Sini minta hingga ya. Sini sampai hingga gitu. Itu yang ada nilainya gitu. Nah, jadi biasanya untuk soal-soal seperti ini dia menggunakan apa? Konsep seper X gitu. Jadi misalnya sinus seper X. Kalau ini bisa kita peroleh menjadi sinus apabila misalnya nanti X menuju Tahingga ya. Berarti 1 dibagi dengan Tahingga. Hasilnya jadi sinus 0 kan? Jadi 0 gitu. Nah, kemudian limit X menuju Tahingga cos 1 per X, maka ini menjadi cos per 1 per Tahingga, jadi cos 0 berarti 1 gitu ya. Kalau tangen dari limit X menuju Tahingga, tangen dari 1 per X, maka itu tangen dari 1 per Tahingga, berarti tangen 0 yaitu 0. Nah, itu dia. Jadi kita gunakan caranya adalah yang pertama itu adalah memisalkan nilai Y misalnya adalah 1 per X gitu. Jadi kalau 2 per X, maka ini kita buat menjadi 2 kali 1 per X, maka ini menjadi 2Y gitu. Kalau 5 per X, maka ini menjadi 5 kali 1 per X, jadi 5Y. Nah, apabila karena Y sama dengan dari 1 per X, maka kita temukan tentunya X adalah 1 per Y. Gitu kan, kita rubah. Nah, dengan X menuju Tahingga, maka otomatis kita peroleh X-nya tadi di sini tadi kan Y-nya jadinya 1 per X tadi ya. Jadi 1 per Tahingga, hasilnya jadi 0. Jadi menuju 0 dia. Jadi kalau misalnya X menuju Tahingga, pasti Y nanti menuju 0. Nah, kita coba bahas untuk soal yang pertama. Di sini kita lihat ya, untuk soal pertama, limit 3x kali sin 1 per X, X menuju Tahingga. Maka caranya apa? Kita lihat di sini ya. Pertama kita misalkan dulu apa? Misalkan Y-nya adalah 1 per X gitu. Kemudian berarti X-nya adalah 1 per Y. X menuju Tahingga, maka tentunya X-nya pasti Y-nya pasti menuju 0 gitu. Jadi limit X menuju Tahingga ini tadi 3x kali sinus 1 per X
Ini kita rubahlah menjadi limit Y menuju 0, ya kan? 3 kali X, jadi kita ganti jadi ini 1 per Y. Ini jadi sinus Y, karena 1 per X tadi kan kita misalkan Y. Jadi 3 kali limit Y menuju 0 sin Y per Y gitu. Nah sesuai teorema limit trigono, limit ya sinus X dibagi dengan X menuju 0, jawabannya 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. Itu dia. Jadi jawaban nomor 1 ini E ya. Nah kita lihat di soal nomor 2. Coba ya. Kita perhatikan soal nomor 2. Nah, misalkan Y adalah 1 per X gitu. Maka di sini X-nya jadi 1 per Y. Kalau X menuju tak hingga, maka otomatis Y-nya menuju 0. Langsung aja. Limit X menuju tak hingga ini tadi, sinus kuadrat 1 per X tambah 2 sinus 1 per X kurang 8. Ini menjadi limit Y menuju 0, sinus kuadrat Y tambah 2 sin Y kurang 8. Nah karena Y 0 berarti sinus kuadrat 0 tambah 2 sin 0 kurang 8 kan. Berarti sin 0 berapa? 0 pangkat 2. 2 kali 0 kurang 8. Jadi 0 tambah 0 kurang 8 hasilnya adalah min 8. Jadi opsinya adalah dodol. Itu ya. Kemudian soal nomor berikutnya. Nah ini. Limit kosekan 1 per X kosekan 1 per X menuju tak hingga. Jadi sama caranya. Misalkan Y adalah 1 per X, maka X-nya tentunya jadi 1 per Y. Apabila X-nya menuju tak hingga, maka Y-nya nanti akan menuju 0 ya. Lihat limit kosekan 1 per X itu menjadi apa? Limit Y menuju 0 kosekan Y per 1 per Y. Maka ini menjadi limit Y menuju 0 Y kali kosekan Y. Nah kan kosekan gak ada di teorema kan. Limit Y menuju 0 Y. Nah kosekan itu sama dengan persinus 1 per sin. Jadi limit Y menuju 0 Y per sin Y. Maka hasilnya berarti 1 ya. 1. Oke. Jadi jawabannya adalah option C. Selanjutnya contoh ya. Lihat. Kotangen sepertiga ya kan. Kotangen kita lihat di situ kotangen 1 per 3 X per kosekan 5 per X menuju tak hingga. Nah kita coba jawab. Limit X menuju tak hingga kotangen 1 per 3 X per kosekan 5 per X. Nah ini sudah gak lagi 1 per X kan. Tapi gak apa-apa. Misalkan tetap. Misalkan Y sama dengan 1 per X. Maka X pasti menjadi 1 per Y. Kalau X menuju tak hingga, maka Y-nya pasti menuju 0. Nah ini sama dengan limit X menuju tak hingga. Jadi kotangen ini 1 per 3 kali 1 per X per kosekan 5 kali 1 per X. Jadi limit Y menuju 0 kan itu kan. Kotangen 1 per 3 Y per kosekan 5Y. Nah limit Y menuju 0 ini kotangen kan jadi apa? 1 tan 1 per 3Y kan gitu. Per 1 per
sin 5Y. Berarti sama dengan limit Y menuju 0. Ini jadi naikkan ke atas. Sin 5Y per tangen sepertiga Y. Jadi jawabannya kita tinggal ambil aja koefisiennya kan. Berarti berapa? 5 dibagi dengan apa? 1/3. Maka hasilnya adalah 15 gitu. Jadi jawabannya adalah option A. Seperti itu dia ya. Berikutnya kita lihat lagi ini Q. Kita buat tadi Y-nya adalah 1/X. Maka X-nya pasti jadi 1/Y. Kalau X menuju tak hingga, maka dipastikan nanti Y-nya menuju 0. Q. Limit X menuju tak hingga 1 dikurang cos 4/X per 1/X kali tangen 3/X. Sama dengan limit X menuju tak hingga 1 dikurang cos 4 kali 1/X per 1/X kali tangen 3 kali 1/X. Jadi kalau kita gantikan, maka ini menjadi limit Y menuju 0 1 kurang cos 4Y per Y kali tangen 3Y gitu. Jadi ingat rumus dari cos kan harus kita rubah. Cos 4Y itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat Y gitu. Jadi kita coba kemari. Limit Y menuju 0 jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 2Y per Y kali tangen 3Y. Maka dengan begitu 1 kurang 1 habis, jadi tinggal apa? 2 ya. 2 sin kuadrat 2Y per Y kali tangen 3Y. Jadi kalau kita ambil koefisiennya ini kan jadinya gini. 2 K. Ini 2 kuadrat, ini 1, ini 3. Jadi jawabannya adalah 8/3. Jadi jawabannya di sini adalah option B. Itu ya. 8/3, 2 pangkat 2 kan 4 kan? Oke. Yang berikutnya lagi, nih. Limit 3x kotangen 5/x kurang 2 kotangen 5/x per 3x kuadrat dikurang 2x kan. Nah kita lihat lagi. Sama Y sama dengan 1/x, maka X adalah 1/Y. Kalau X menuju tak hingga, maka Y-nya pasti menuju 0. Oke, limit ya kan. X menuju tak hingga 3x kali kotan 5/x kurang 2 kotan 5/x per 3x kuadrat dikurang 2x. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga 3x ya kan dikali kotan 5 kali 1/x dikurang 2 kotan 5 kali 1/x per, di sini kita buat apa? X kali 3x dikurangi dengan 2. Nah dari sini kita perhatikan sini ya. Ini kotannya kan jadi gini, limit X menuju tak hingga 3x kotan sorry ya, ini berarti limit ya, limit Y menuju 0 ya, Y menuju 0 ya. Nah kalau kita buat ini berarti 1/x nya limit Y menuju 0, berarti di sini kita rubah-rubah semua nanti ya. Coba kita rubah sama dengan limit X menuju tak hingga ya. Nah di sini yang sama kan ini sama ini ya. Berarti jadinya kotan kot 5 kali 1/x buka kurung 3x dikurangi dengan 2.
Ya kan, 3x kurang 2 ya. Per ini juga x dikali dengan 3x kurang 2 gitu. Jadi ini bisa kita coret. T limit x menuju tak hingga berarti kotan 5 kali 1/x per x gitu. Jadi karena 1/x tadi y kan, berarti jadi limit y menuju 0. Berarti kotan apa ini? 5y per 1 per y. Berarti ini menjadi limit y menuju 0. Y kali kotangen 5y. T limit y menuju 0. Y per tangen 5y ya. Jadi 1 per 5. Itu jawabannya. Oke, itu untuk soal ini jawabannya adalah